Halo guys, selamat datang di channel Shoyan. Kali ini Mimin akan memberikan spoiler Battle Rock The Heaven Season 5 episode 143. Baiklah, tanpa basa-basi langsung saja kita ke videonya. Kemunculan Yao Chen tentu membuat terkejut Hall of Soul. Apalagi setelah kebangkitan tubuh aslinya ini, kekuatan Yao Chen meningkat drastis sehingga membuat terkejut Tianzun ke-9. Karena dia sudah merasa kewalahan, dia akhirnya memanggil Tianzun ke-8 untuk meminta bantuan mengalahkan Yao Chen. Sosok putih dari Tianzun ke-8 perlahan keluar dari retakan spesial. Tianzun ke-9 meminta Yao Lao lawan untuk memperhatikan dengan baik. Sosok Tianzun ke-8 berkata, "Yao Chen ya, kamu telah memulihkan kekuatanmu?" Yao Lao menjawab, Hall of Soul mempersiapkan dengan baik. Bahkan setelah mengirimkan Tianzun ke-9, kamu juga ikut dikirimkan ke sini. Tianzun ke-8 berkata, pantas, dengan kekuatanmu sendiri, kamu memang bukan tandingannya. Sepertinya, kerugian dari misi hari ini cukup besar. Tianzun ke-9 menjawab, dia baru saja mendapatkan kembali tubuh. Meskipun kekuatannya telah pulih, ia akan kesulitan mencapai puncaknya. Aku sendiri mungkin tidak cukup, tapi jika kita berdua kerjasama, tidak mungkin untuk mengatakan siapa yang akan dikalahkan. Tianzun ke-8 menjawab, kamu seharusnya tidak meremehkan orang tua ini. Tianzun ke-9 dan Tianzun ke-8 berdiskusi tentang misi mereka dan kemungkinan kegagalan. Tianzun ke-9 memotivasi Tianzun ke-8 untuk menyerang Yao Chen yang pernah mengalahkan Tianzun ke-8 sebelumnya. Tianzun ke-8 setuju untuk menyerang dan keduanya bersiap untuk menggabungkan kekuatan mereka untuk mengalahkan Yao Chen. Tianzun ke-9 kemudian menggunakan kekuatannya untuk menciptakan hujan lebat di sekitar mereka. Shoyan mengamati tetesan hujan aneh yang mengandung energi afinitas air padat dengan sifat erosi kuat. Shoyan merenungkan tentang kekuatan Daozun dan bagaimana kemajuan setiap bintang dapat meningkatkan kekuatan seseorang secara pesat. Bahkan jika ditambahkan dengan peningkatan Skyfire misterius Cheng Xiaoyan hanya meningkat menjadi bintang 4 Daozun. Baru setelah itu dapat mengalahkan Zai Qing. Sementara itu, Yao Lao juga menyaksikan tetesan air hujan misterius di langit. Semua orang melihat saat Tianzun ke-9 bersiap untuk melepaskan serangan besar. Tianzun ke-9 meneriakkan, berkumpul, dan tetesan hujan misterius berkumpul di depannya, membentuk bola hujan biru setinggi 1000 kaki. Bola hujan ini mengeluarkan energi mengerikan yang menyebabkan ekspresi banyak orang menjadi pucat. Tianzun ke-8 kemudian menempelkan udara dingin putih pekat pada bola hujan, menambah kekuatan serangan tersebut. Bola hujan biru berubah menjadi bola es besar setelah Tianzun ke-8 menambahkan udara dingin putih pekat. Energi yang terkandung dalam bola es itu sangat menakutkan dan dapat menghancurkan bahkan jiwa seseorang. Orang yang melihat merasa tertekan dan mulai mundur karena takut akan ledakan energi yang dapat diratakan seluruh pegunungan. Feng Zunzi dan kelompoknya juga mundur walaupun merasa bahwa mungkin sudah terlambat untuk melarikan diri. Tianzun ke-8 berkata, Yao Chen, saat itu aku dikalahkan di tanganmu. Aku ingin tahu apakah kamu memiliki kemampuan untuk menahan serangan gabungan dari kami berdua hari ini. Yao Lao tetap tenang di hadapan serangan Tianzun ke-9 dan Tianzun ke-8. Shoyan menyaksikan situasi tersebut dengan ekspresi serius dan merasa lega melihat Yao Lao tetap tenang. Murid Pavilion Bintang Jatuh sangat tegang dan berharap Yao Lao dapat menahan serangan bola es yang menakutkan. Tianzun ke-9 dan Tianzun ke-8 merasa yakin bahwa Yao Lao dan Pavilion Bintang Jatuh akan dihancurkan oleh kekuatan gabungan mereka. Ketika bola es mendekati Yao Lao, dia perlahan mengangkat tangannya, membuat Tianzun ke-9 dan Tianzun ke-8 merasa yakin bahwa Yao Lao akan menerima serangan tersebut dengan paksa. Yao Lao menghentikan bola es yang berputar secara cepat dengan teriakan lembut dan memasukkan tangannya ke dalam bola es tersebut. Dua Tianzun terkejut dan memiliki ekspresi kusam karena serangan gabungan mereka tidak bisa dihentikan oleh ahli kelas Daozun biasa. Yao Lao mengungkapkan bahwa dia sekarang berada di tingkat Bangseng, bukan lagi di puncak kelas Daozun, dan walaupun tidak bisa melepas kekuatan penuhnya, itu sudah cukup untuk menghadapi dua Tianzun ke-8 dan ke-9.
Tianzun ke-9 dan ke-8 terkejut karena Yao Lao telah mencapai tingkat Bangseng, sesuatu yang tidak mereka duga. Feng Zunze dan yang lainnya tercengang dan gembira karena Yao Lao telah mencapai Bangseng, yang merupakan lompatan besar. Yao Lao dengan tenang memandang dua Tianzun ke-9 dan ke-8. Dia mengepalkan tangannya yang menyentuh bola es. Bola es tersebut tiba-tiba terdistorsi dan akhirnya meledak setelah Yao Lao mengucapkan kata pecah. Badai energi yang menakutkan menyapu setelah bola es pecah, namun kemudian berhenti dan dihancurkan secara diam-diam. Banyak orang tercengang melihat Yao Lao menghancurkan bola es dengan mudah tanpa menggerakkan lengan bajunya. Kekuatan elit Bangseng jauh melebihi kelas Douzun dan membuat banyak ahli merasa terkejut. Tianzun ke-9 dan ke-8 terpengaruh dan mengalami kerusakan besar pada tubuh mereka. Tianzun ke-8 merasa teror dan keengganan karena dikalahkan oleh Yao Lao sekali lagi, dan kali ini dengan cara yang sangat menyedihkan. Tianzun ke-9 merasa iri dan frustasi karena Yao Lao telah mencapai tingkat Bangseng. Dia memahami bahwa misi hari ini telah gagal dan tidak ada harapan lagi untuk mengalahkan Yao Lao. Tianzun ke-9 memerintahkan Tianzun ke-8 untuk mundur. Tianzun ke-8 mengerti bahwa tidak ada kesempatan untuk mengembalikan keadaan yang memutuskan untuk mundur. Yao Lao tersenyum tipis dan mengulurkan tangannya, mengepalkan garis retakan spasial yang membuat Tianzun ke-9 dan Tianzun ke-8 terjebak. Yao Lao menghancurkan garis retakan spasial yang digunakan Tianzun ke-9 dan Tianzun ke-8 untuk melarikan diri. Namun, berubah menjadi kabut berdarah sebelum mencapai Yao Lao. Tianzun ke-9 berteriak marah dan mengancam bahwa Hal Ausol tidak akan meletakkan ini begitu saja, sambil menunjukkan rasa sakit dari serangan Yao Lao sebelumnya. Yao Lao tersenyum sedikit terhadap ancaman Tianzun ke-9 dan merasa bahwa dia telah mencapai tingkat puncak sebagai Bangseng. Dia memandang ke arah tempat Tianzun ke-9 dan ke-8 menghilang, lalu berbalik dan mendarat di samping Xiaoyan. Yao Lao merasa sedih karena beberapa murid dari Pavilion Bintang Jatuh telah meninggal dan memiliki niat membunuh yang kuat terhadap Hal Ausol. Xiaoyan tersenyum berkata, "Guru, tidak perlu khawatir tentang itu. Jika bukan karena kamu hari ini, kemungkinan Pavilion Bintang Jatuh akan benar-benar menderita bencana besar hari ini." Yao Lao juga dengan bahagia berkata, "Itu semua berkat dirimu. Jika tidak, lupakan Bangseng. Bahkan memulihkan kekuatan puncakku akan sangat sulit." "Selamat Kak Chen." Feng Zunze memimpin yang lain untuk bergegas menghampiri dan memberi hormat kepada Yao Lao dari jarak jauh. Yao Lao meminta Feng Zunze untuk membereskan kekacauan di alam bintang dan menginstruksikan untuk membersihkan situasi. Feng Zunze mengangguk dan memahami bahwa dengan Yao Lao sebagai elit Bangseng, Hal Ausol tidak akan berani menyerang lagi dengan mudah. Feng Zunze berpikir bahwa berita Yao Lao mencapai kelas Bangseng akan menyebar dan dapat menarik perhatian ahli-ahli lain untuk bergabung dengan Pavilion Bintang Jatuh. Yao Lao setuju dan memahami bahwa Pavilion Bintang Jatuh membutuhkan lebih banyak ahli untuk memperkuat faksi. Dengan reputasi Yao Lao sebagai alchemist top, Pavilion Bintang Jatuh dapat menarik banyak ahli untuk bergabung dan memperkuat diri. Setelah Hal Ausol mundur, Pavilion Bintang Jatuh menjadi damai dan Central Plains menjadi keributan besar karena berita tentang Yao Lao sebagai Bangseng. Reputasi Pavilion Bintang Jatuh meningkat drastis karena Yao Lao adalah elit Bangseng dan alchemist top di benua. Banyak pemimpin faksi dan ahli-ahli tua berkumpul dan mengunjungi Pavilion Bintang Jatuh, membuat pavilion tersebut menjadi sangat sibuk dan berbeda dari keadaan sebelumnya yang sepi. Beberapa ahli yang memiliki hubungan dengan Yao Lao dan Feng Zunze diundang untuk menjadi tamu tetua di Pavilion Bintang Jatuh. Xiaoyan tidak banyak ikut campur dalam kegiatan pavilion dan memilih untuk melakukan rekrut di Menara Batu untuk berlatih. Xiaoyan merasa bahwa kekuatannya masih kurang dan perlu terus dilatih untuk meningkatkan dirinya, terutama karena dia tahu betapa menakutkannya aula jiwa dan ingin memiliki kemampuan untuk mengandalkan dirinya sendiri. Xiaoyan duduk di platform batu dan merasakan douqi yang melonjak dalam tubuhnya membuatnya tersenyum. Tiba-tiba Yao Lao muncul di menara dengan senyum hangat dan membuat Xiaoyan terkejut. Xiaoyan berdiri dan menyapa Yao Lao, bertanya mengapa dia datang ke menara batu tersebut.
Yao Lao menjelaskan bahwa Feng Lao lebih ahli di dalam pavilion. Yao Lao juga tidak menyukai kegiatan seperti itu, tetapi dia tetap harus membentuk faksi yang kuat setelah dikalahkan sebelumnya. Xiaoyan tersenyum dan melepaskan cincin hitam yang kemudian dilemparkan kepada Yao Lao, mengatakan bahwa saatnya benda itu kembali ke pemiliknya. Yao Lao kaget dan merasakan perasaan rindu saat menerima cincin hitam yang berisi semua pengetahuan yang telah dia pelajari. Dia mengatakan bahwa Xiaoyan telah mempelajari banyak dari cincin itu dan telah mencapai kualifikasi untuk meninggalkan guru. Yao Lao mengenakan cincin hitam itu dan kemudian menyebutkan, menyimpan benda-benda ini memang tidak akan berguna lagi bagimu, namun ada sesuatu yang sangat berguna bagimu. Yao Lao menekan cincin hitam dan mengeluarkan inti api Bone Chilling Flame. Xiaoyan sangat terkejut. Yao Lao menjelaskan, kamu berlatih mantra api surgawi bahkan lebih penting bagimu. Sekarang setelah aku maju ke Bangseng, Bone Chilling Flame ini tidak lagi berguna bagiku. Xiaoyan menolak Bone Chilling Flame yang ditawarkan oleh Yao Lao. Api surgawi jelas merupakan senjata ampuh untuk seorang alkemis. Meskipun Yao Lao telah menjadi Bangseng, memiliki Bone Chilling Flame akan membuatnya lebih kuat. Yao Lao menggeleng tak berdaya saat mendengar ini. Batinya berkata bahwa muridnya ini bukan lagi seperti dulu. Namun, hal ini tidak membuatnya meninggalkan keputusannya. Yao Lao menyentuh Bone Chilling Flame dan meninggalkan jejak spiritualnya. Namun, itu tetap akan membuatnya memiliki perlawanan terhadap Xiaoyan jika sudah dihilangkan jejak spiritualnya. Yao Lao memperingatkan Xiaoyan bahwa dia tidak bisa langsung menggunakan mantra api untuk memurnikan dan menelan Bone Chilling Flame. Dia harus menunggu waktu yang tepat untuk dapat memurnikannya tanpa mendapatkan serangan balasannya. Setelah itu, Yao Lao mengirimkan Bone Chilling Flame ke Xiaoyan. Yao Lao meminta Xiaoyan untuk menanamkan jejak spiritualnya ke dalam Bone Chilling Flame dan menyimpannya di dalam tubuhnya. Xiaoyan merasa terharu karena Yao Lao telah menghapus jejak spiritualnya sendiri dari Bone Chilling Flame. Yao Lao menyebutkan bahwa peringkat api surgawi dari Bone Chilling Flame mungkin tidak cukup kuat untuk Xiaoyan saat ini, tapi tetap itu akan meningkatkan kekuatan Xiaoyan. Xiaoyan menanamkan jejak spiritualnya ke dalam Bone Chilling Flame dan berhasil mengendalikannya. Bone Chilling Flame kemudian memasuki segel api putih di atas alis Xiaoyan dan tidak langsung bergabung dengan 3000 Lotus Head Flame karena perlawanan. Xiaoyan tidak khawatir tentang perlawanan ini dan percaya bahwa itu akan hilang seiring waktu. Xiaoyan dan Yao Lao membahas tentang Puriflame, Demonic, Lotus Flame, dan Xiaoyan menyebutkan bahwa dia belum mendapatkan peta kuno tambahan setelah mendapatkan satu potongan lagi dari wilayah Black Corner waktu itu. Yao Lao menawarkan bantuan untuk mencari informasi tentang Puriflame Demonic Lotus Flame yang merupakan api surgawi yang sangat misterius dan berpotensi sangat berguna bagi Xiaoyan. Xiaoyan tentu saja mengangguk. Yao Lao kemungkinan mengingat ada seseorang kenalan yang datang ke pavilion bintang jatuh untuk mencari Xiaoyan, dan ekspresi Yao Lao menjadi aneh. Xiaoyan penasaran dan bertanya siapa orang itu. Saat Yao Lao menyebutkan Yan Ran, Xiaoyan langsung kaget dan kemudian teringat dan khawatir bahwa sesuatu yang telah terjadi pada Yun Yun. Beberapa saat kemudian, Xiaoyan segera datang menemui Nala Yan Ran yang telah menunggu di balkon menara pavilion. Nala Yan Ran memperhatikan Xiaoyan dengan emosi yang rumit, mengingat bagaimana Xiaoyan telah berkembang dengan baik di Central Plains. Jarak antara mereka juga telah jauh berbeda. Nala Yan Ran tidak berani untuk dibandingkan, apalagi dia merasa malu dengan kesombongannya saat itu yang telah membuatnya menjadi seperti ini. Xiaoyan bertanya tentang keadaan Nala Yan Ran setelah mereka berpisah di kolam darah Gunung Surgawi dan menunjukkan kepeduliannya terhadapnya. Nala Yan Ran menjelaskan bahwa dia harus pergi karena ada sesuatu yang harus dilakukan saat itu. Nala Yan Ran merasa cemas saat berbicara dengan Xiaoyan karena perbedaan status dan kekuatan mereka, terutama setelah mengetahui bahwa guru dari Xiaoyan yaitu Yao Lao adalah seorang Bangseng dan Xiaoyan memiliki kekuatan yang luar biasa. Xiaoyan segera bertanya, "Kupikir sesuatu telah terjadi padamu untuk datang ke pavilion bintang jatuh untuk mencariku kali ini, bukan?" Xiaoyan merasakan perasaan yang tidak diketahui saat melihat sikap Nala Yan Ran yang tidak nyaman. Tangan Nala Yan Ran menegang pada saat mendengar kata-kata ini. Dia ragu-ragu sejenak sebelum berbicara.
Aku ingin memintamu membantu guru. Xiaoyan meminta Nala Nyanran untuk menjelaskan apa yang dia katakan. Xiaoyan memiliki perasaan yang rumit terhadap Nala Nyanran karena sejarah hubungan mereka yang rumit dan pilihan yang sulit yang dihadapi terkait dengan Nala Nyanran dan sekte Mystic Cult. Rasa sakit dari perceraian pertunangan mereka, kebencian antara Xiaoyan dan Nala Nyanran, serta akhirnya kekacauan sekte Mystic Cult atas tindakan balas dendam Xiaoyan. Dia mengerti rasa sakit dari Nala Nyanran setelah kehilangan kekuatannya saat itu. Namun itu semua adalah masa lalu mereka. Nala Nyanran menjawab, "Aku bertindak sendiri untuk datang ke sini. Awalnya, guru tidak mengizinkanku untuk datang dan mencarimu." Xiaoyan memahami bahwa Yunyun tidak akan datang mencarinya kecuali dalam keadaan darurat karena sifat keras kepalanya. Nala Nyanran menjelaskan bahwa dia bergabung dengan sekte bunga di Central Plains. Kami bergabung dengan sekte ini hanya karena guru menyukai suasana di sana. Oleh karena itu, dia mengambil posisi tetua tamu. Guru dan aku tinggal di sana untuk waktu yang lama. Awalnya, jika tidak ada kecelakaan yang terjadi, seseorang seperti guru dan aku tidak akan menimbulkan banyak masalah dalam sekte bunga. Bagaimanapun, dengan kekuatan kita hanya bisa dianggap murid biasa di sekte bunga. Nala Nyanran melanjutkan ceritanya tentang situasi yang terjadi di sekte bunga, di mana dia dan gurunya menemukan seorang wanita tua dengan kaki lumpuh di dalam gua. Wanita tua itu memiliki sifat yang rumit dan aneh. Awalnya menyerang gurunya, tetapi setelah menerima perhatian dan makanan yang diberikan oleh gurunya Yunyun selama 2 tahun, dan akhirnya rela meninggalkan gua dan tinggal bersama mereka. Itu membuat orang tua itu baik dan menerima guru. Sebelum meninggal, nenek tua menggunakan teknik aneh untuk menyegel douchi-nya ke dalam tubuh gurunya dan memberi gurunya sebuah tablet batu giok, serta memintanya untuk menjadi tetua sekte bunga, tanpa penjelasan lebih lanjut tentang alasan dan atau tujuan dari semua ini. Nala Nyanran merasa ketidakpercayaan mereka tentang nenek tua yang menyegel douchi-nya ke dalam tubuh gurunya Yunyun, meskipun sebelumnya tidak ada douchi di dalam tubuh nenek gua. Xiaoyan terkesan dengan keberuntungan luar biasa yang dimiliki oleh gurunya, yang secara tidak sengaja menemukan nenek gua dan mendapatkan kekuatan besar. Berbeda dengan perjuangannya sendiri yang keras, gurunya Yunyun tidak ingin ikut campur dan juga tidak menjadi tetua sekte bunga yang mengarahkan tablet batu giok setelah murid kepala sekte bunga memintanya. Sekarang, murid kepala sekte bunga ingin mengambil douchi nenek Hua yang disegel di dalam tubuh gurunya, yang membuat Nala Nyanran marah. Xiaoyan bertanya tentang kekuatan murid kepala sekte bunga, dan Nala Nyanran menjawab bahwa dia memiliki kekuatan bintang 4 Douzun, tetapi yang lebih merepotkan adalah pasangan prianya, Yao Hua Lianjun, yang memiliki kekuatan bintang 6 Douzun. Dapat dianggap kuat di Central Plains. Nala Nyanran menjelaskan bahwa gurunya tidak bisa melawan keduanya karena segel douchi nenek Hua telah menyatu dengan tubuhnya dan mengambilnya akan merenggut nyawanya. Untuknya ada beberapa tetua yang mendukung gurunya, sehingga wanita itu tidak berani merebutnya dengan paksa, tetapi malah ingin bertanding untuk mendapatkan douchi tersebut. Nala Nyanran menjelaskan bahwa sekte bunga memiliki aturan aneh yang memungkinkan pasangan lawan bertarung bersama, sehingga wanita tua itu bisa berpasangan dengan Yao Hua Liangjun untuk melawan gurunya. Xiaoyan marah dan tidak setuju dengan keputusan Yunyun untuk menerima pertandingan yang tidak adil. Nala Nyanran meminta bantuan Xiaoyan untuk membantu gurunya karena dia yakin bahwa tanpa bantuan Xiaoyan, gurunya tidak akan menghadapi kematian. Xiaoyan setuju untuk membantu setelah mendengar permohonan Nala Nyanran dan bertanya tentang waktu pertandingan yang akan berlangsung dalam setengah bulan. Ya, mungkin cukup sekian saja ya dengan spoiler dari saya tentang Battle Rock The Heaven Season 5 episode 143 ini. Kita tunggu saja perilisannya setiap hari Minggu ya. Saya minta maaf apabila ada kesalahan kata baik disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.